Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwana Widyasalwa dan rekan saya Indah Rahmasari. yang akan membahas praktikum audit modul 2 yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha PT Subus. Yang pertama di sini ada kuesioner, yaitu ada aspek penjualan dan aspek piutang. Setelah diperiksa, kuesioner ini diisi oleh Lita dan diperiksa oleh Dimyati. Dan rata-rata pada aspek penjualan jawabannya yaitu iya atau baik. Kemudian di aspek piutang juga sama, yaitu rata-rata iya atau baik. Dan penilaian oleh internal control dapat diambil kesimpulan bahwa penilaiannya itu baik. Kemudian tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa piutang usaha satu, piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan atau validity and ownership. Yang kedua, semua tagihan perusahaan dapat dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas atau completeness and cut off. Yang ketiga, cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai atau valuation. Yang keempat, piutang yang dijadikan jaminan atau dihipotekan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai, presentation and disclosure. Yang kelima, piutang telah diklasifikasikan dengan tepat atau classification. Selanjutnya untuk penjualan, yang pertama, hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan. Lalu yang kedua, semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas. Yang ketiga, hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi. Yang keempat, metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat. Yang kelima, hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memadai. Selanjutnya, untuk prosedur audit aspek piutang usaha akan dijelaskan oleh rekan saya, Syazwana. Selanjutnya, prosedur audit pada piutang usaha. Yang pertama, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada di buku 1 halaman 52 sampai dengan 56. Kemudian untuk nomor 2, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan, pendapatan, dan cocokan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Untuk prosedur ini ada di buku 1 halaman 23. Selanjutnya, yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun segini sudah ada tabel dengan keterangan penjualan dan piutang usaha. Untuk penjualan ada dari tahun 2016, 2017, 2018. Kemudian piutang usaha 2016, 2017, dan 2018. Untuk masing-masing jumlahnya itu ada di buku halaman 224 untuk penjualan 2016 dan 2017, kemudian piutang usaha 2016 dan 2017 terdapat di buku halaman 222. Untuk receivable turnover 2017 dengan rumus yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang usaha 2016 ditambah 2017 dan dibagi 2, yaitu dengan nilai 30 miliar sekian dibagi dengan piutang usaha 2016 dan 2017 kemudian dibagi 2, hasilnya yaitu 6,8. Kemudian untuk receivable turnover 2018 dengan rumus yang sama, dibagi rata-rata piutang usaha 2017 ditambah piutang usaha 2018, kemudian dibagi 2, dengan hasil yaitu 4,16. Dari perbandingan rasio perputaran piutang diketahui bahwa PT Subus mengalami penurunan dalam perputaran piutangnya. Semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan semakin banyak, sehingga akan memperkecil kemungkinan piutang tertagih dan memperlancar arus kas masuk. Dari hasil prosedur analitis, PT Subus mengalami peningkatan dalam penjualan dan piutang. Selanjutnya,
Prosedur yang keempat yaitu lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Di sini ada di indeks EE. Kemudian yang pertama itu dari PT Krakatau dengan hasil konfirmasi NR atau no replies, tidak ada jawaban atau konfirmasi. Kemudian yang kedua ada PT Merdeka, yaitu dengan konfirmasi pertama itu RD atau reporting difference, jawaban konfirmasi tidak cocok. Yaitu karena terdapat selisih sebesar 10 juta. Ini ada di buku halaman 56-57. Kemudian ada PT yang ketiga yaitu orientasi dengan hasil konfirmasi NR atau no replies. Yang keempat yaitu PT Lestari dengan hasil konfirmasi juga sama NR atau no replies. Yang kelima yaitu PT Nuansa dengan hasil konfirmasi NR atau no replies juga. Kemudian yang keenam ada PT Pelita yaitu dengan konfirmasi pertama itu NR no replies dan konfirmasi kedua itu CB atau confirming balance yaitu jawaban konfirmasi yang cocok. Kemudian yang ketujuh itu ada PT Kweni dengan konfirmasi NR atau no replace. Selanjutnya yang kedelapan itu ada PT Sejahtera dengan jawaban reporting difference. Jawabannya itu tidak cocok karena terdapat selisih sebesar 22 juta. Itu ada di halaman 56-57. Kemudian ada jurnal koreksinya untuk ini. Ada di indeks E1, yaitu PT Sejahtera. Yaitu dengan jurnal penjualan ke PT Sejahtera batal kirim sebesar 22 juta. Dengan penjualan di debit sebesar 20 juta, kemudian ada PPN keluaran dari penjualannya sebesar 10% itu jadi 2 juta. Kemudian di kredit ada piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta. Selanjutnya ada PT Usaha Lancar dengan hasil konfirmasi no replies atau tidak ada jawaban. Kemudian ada PT Wahana, yaitu RD atau reporting difference, jawaban konfirmasi tidak cocok. Itu ada selisih juga sebesar 1,5 juta. Ini ada di buku halaman 56-57. Jadi PT Wahana ini sudah bayar tapi belum dibukukan. Untuk jurnalnya itu PT Wahana. PT Sugus belum mengclearingkan giro PT Wahana sebesar 1.500.000 dengan jurnal kas sebesar 1.500.000 pada piutang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000. Selanjutnya ada PT Rimba dengan jawaban RD reporting difference, jawaban konfirmasi itu tidak cocok. Terdapat selisih sebesar 11 juta. Ini di buku ada di halaman 56-57. Jadi PT Rimba ini sudah bayar namun belum dibukukan. Selanjutnya ada PT Tempo dengan jawaban RD juga reporting difference yaitu tidak cocok. Jadi PT Tempo sudah membayar utangnya itu ada di halaman 56-57 dan ada jurnal koreksi yaitu pembayaran piutang usaha yang dibawa kabur oleh salesman dengan jurnal beban piutang tak tertagih sebesar 15 juta dan piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta. Kemudian PT Zebra Pratama yaitu dengan konfirmasi RD reporting difference, jawaban konfirmasi tidak cocok. PT Sugus salah catat, jadi harusnya itu piutang PT Lestari. Keterangannya itu ada di halaman 56-57 dan di sini ada jurnal jurnal koreksinya.
yaitu dengan piutang usaha PT Zebra Pratama sebesar 15 juta di debit, kemudian ada piutang usaha PT Lestari di kredit sebesar 15 juta. Jadi PT Sugus salah catat, seharusnya pelunasannya itu ke PT Lestari. Selanjutnya ada PT Zaira dengan hasil konfirmasi RD, yaitu reporting difference. Jawaban konfirmasi tidak cocok. Terdapat selisih sebesar 400.000. Ini juga ada di buku halaman 56-57. PT Wahana ini sudah bayar namun belum dibukukan. Kemudian ada jurnal koreksinya juga. PT Sugus belum mengkliringkan giro sebesar 400.000, pada kas sebesar 400.000, piutang usaha PT Zaira 400.000. Selanjutnya ada Forbox Inc, yaitu dengan hasil konfirmasi CB confirming balance dan Royal Inc juga sama. Selanjutnya penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 berserta nominalnya yang dapat dibukukan di buku 1 itu ada di halaman 57. Selanjutnya ada prosedur audit nomor 5, yaitu tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Untuk konfirmasi itu sudah dikonfirmasi dan tidak ada tindak lanjuti pada prosedur audit sebelumnya. Kemudian ada terdapat jurnal koreksi dan indeks jurnal terkait pesanan PT Usaha Lancar yang seharusnya itu 220 juta, namun PT Sugus salah catat menjadi 22 juta. Jurnalnya itu ada di sini. Ini nomor 2. Piutang usaha pada PT Usaha Lancar sebesar 198 juta dengan penjualan sebesar 180 juta dan PPN keluaran penjualan sebesar 10%, jadi 18 juta. Jadi sebenarnya itu harusnya 220 juta, namun dicatat hanya 22 juta. Jadi yang masuk ke jurnal hanya sisanya saja 220 dikurang 22 juta. Selanjutnya, prosedur audit yang ke-6. Bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Di sini yang pertama untuk hasil konfirmasi yang pertama itu ada di indeks EE1. Nah, di sini. Jadi di sini itu pengiriman pertama pada tanggal 14 Januari 2019. Ini untuk keterangan pengiriman pertama dan keduanya itu ada di buku halaman 3 nomor 6. Pertama itu ada saldo menurut konfirmasi atau CB. Ini bisa dikoreksi lagi di indeks yang EE. Ini konfirmasi 1 dan ini konfirmasi 2. Untuk CB itu yang CB itu ada 2, yaitu Forbox Inc dan Royal Inc. Kemudian selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi atau RD itu reporting difference ada 7. Bisa lihat di sini. Kemudian ada tidak kembali atau ONR no replies ada 7 juga. Total yang dikirim itu jumlahnya ada 16. Kemudian ada total piutang usaha ada 16. Di sini untuk jumlah 2 itu jadi dijumlahkan dari jumlah per klien yaitu Forbox Inc dan Royal Inc. Jadi sebesar 272 juta. Kemudian ada RD itu ada 7. Jadi untuk RD ini setiap yang RD di hasil konfirmasi 1 itu bisa dijumlahkan semuanya. Kemudian totalnya itu sebesar 619.831.500. Kemudian untuk total yang NR atau no replies itu ada 7 dengan total 11.099.141.740. Dan untuk total semuanya itu bisa diambil di sini. Ini. Kemudian untuk persentase tahun berjalannya. Jadi
jumlah jumlah total nominal dari konfirmasi itu dibagi dengan total piutang usaha. Ini juga sama, dan yang tidak kembali juga sama, dan total persentase tahun berjalannya itu 100%. Kemudian untuk persentase tahun lalu itu caranya jumlah dari nominal konfirmasi dibagi dengan piutang usaha tahun lalu sebesar 8.497.922.298 dengan total persentase tahun lalu yaitu 141%. Selanjutnya, yaitu pengiriman kedua dapat dilihat di indeks EE2. Untuk pengiriman kedua itu pada tanggal 1 Februari 2019, yaitu dengan jumlah konfirmasi CB ada 1, yaitu CB itu PT Pelita. Kemudian ada 6 jumlah tidak kembali atau no replace dengan total 742.140. Total yang dikirim itu ada 7 dengan jumlah CB ditambah NR. Untuk total piutang usaha juga sama. Untuk menghitung persentasenya juga sama kayak pengiriman yang pertama, yaitu jumlah nominal dari jumlah konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha. Kemudian yang no replace juga sama dengan jumlah nominal jumlah konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha dengan jumlah persentase tahun berjalan sebesar 100%. Untuk persentase tahun lalunya juga sama seperti yang pengiriman pertama, yaitu jumlah nominal jumlah konfirmasinya itu dibagi dengan piutang usaha tahun lalu sebesar 8.497.922.298 rupiah. Itu dibagi kemudian dengan total persentase tahun lalu sebanyak 131%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Indah Ramasari. Baik, untuk prosedur audit piutang usaha selanjutnya itu ada di poin ke-7, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini sudah dilakukan juga, ada di indeks EE. Ini di sini ada nomor, nama pelanggan, alamat, jumlah perkayaan. Nah, ini juga tadi udah dijelaskan oleh rekan saya Syazwana terkait poin-poin kolom-kolom yang ada di sini. Lalu untuk prosedur audit selanjutnya, poin 8 itu ada perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini itu udah retur penjualan itu ada di indeks PL1. Nah, di sini dia udah dicatat sama perusahaan, jadi nggak perlu ada jurnal koreksi lagi gitu. Lalu untuk prosedur audit selanjutnya itu ada di poin 9, uji pisah batas penjualan sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini udah dilakukan di indeks PL1.1. Nah, untuk tabel surat jalan faktur penjualan nama pelanggan, jumlah dan tanggal pencatatan itu bisa dilihat di buku 1 halaman 57 sampai 58. Nah, lalu di sini teman-teman untuk bukti pendukungnya itu bisa dilihat di buku 2 halaman 62 sampai 76 itu ada dokumen-dokumennya. Lalu namun di halaman tersebut, di buku 2 tersebut itu gak ada bukti-bukti yang tahun 2019. Jadi dia cuma ada bukti-bukti yang terjadi di transaksi yang terjadi di tahun 2018 saja. Maka dari itu untuk melihat tabel keseluruhannya, teman-teman melihat di buku 1 halaman 57 sampai 58. Selanjutnya, untuk prosedur audit yang poin ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal-hal
tersebut pada laporan keuangan. Nah, untuk poin ini nggak ada karena kita nggak ngelakuin. Nah, karena kita juga jadi di buku juga nggak ada dokumen-dokumennya gitu. Lalu untuk poin yang ke-11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Nah, ini sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, oleh rekan saya, Syasha, bahwa perusahaan tidak melakukan pencadangan piutang tak tertagih karena perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih. Gitu. Selanjutnya untuk prosedur audit poin 12, bila ada pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu di yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Nah, ini sudah dilakukan, jadi kita bisa lihat aja di indeks E1 di sini. Nah, kita juga udah buat catatan pemeriksaannya. Kita juga udah buatkan jurnal koreksi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PT Sugus terkait beberapa hal salah catat yang belum dibukukan atau memang belum ada di buku bank masuk. Jadi ini juga udah kita lakukan seperti yang kesalahan catat 2 kali gitu yang PT Sugus untuk penjualan PT Krakatau kayak gitu. Ini kita udah buatkan jurnal koreksi dan catatan pemeriksaan juga. Selanjutnya, untuk poin 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini juga udah ada. Nah, terus sebelumnya kita kita lihat aja di indeks E di sini ada angka 213. Nah, angka ini tuh didapat dari mana sih? Dari yang indeks S1 di sini. Jadi dia total piutang di bagian debitnya itu sebanyak 213 juta. Lalu untuk yang dikredit itu sebanyak 75.900. Ini kita bisa lihat di S1, di indeks S1 gitu. Lalu atau juga bisa di indeks A2.1, ini kita pindahin. Jadi kita masukin di sini di neracanya untuk piutang usaha di bagian debit dan di bagian kredit sehingga saldo piutang usaha audit tahun 2018 itu sebesar 12 juta 12 miliar 128 juta 73.240 ribu rupiah. Ini didapat dari piutang usaha di tahun 2018, terus ditambah yang dikredit, lalu dikurang yang di sesi kredit. Ditambah yang debit, dikurang di sisi kredit. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk pajak pertambahan nilai, prosedur audit pertambahan nilai, ini ada 6 poin. Yang pertama, periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP. Yang ini tuh jadi semua prosedur audit pajak pertambahan nilai yang ada di sini itu tidak ada keterangan lebih lanjut sehingga kita tidak dapat melakukan pemeriksaan karena tidak ada juga dokumen pendukungnya. Lalu untuk prosedur audit penjualan akan dijelaskan oleh rekan saya, Syasha. Selanjutnya yaitu prosedur audit penjualan. Yang pertama ada siapkan schedule utama dari penjualan. Di sini ada di indeks PL1, yaitu dengan penjualan per klien tahun 2018 sebesar 42.712.087.000. Kemudian ada pada debit sebesar 30 juta didapatkan dari catatan pemeriksaan, yaitu yang pertama ada penjualan pada debit, yaitu PT Sugus mencatat 2 kali atas penjualan untuk PT Krakatau. Ini sebesar 10 juta. Kemudian yang kedua, penjualan ke PT Sejahtera batal kirim sebesar 22 juta, yaitu penjualan pada debit sebesar 20 juta. Nah, ini dijumlahkan kemudian dimasukkan
ke pare debit. Totalnya 30 juta. Kemudian untuk pare kredit itu sebesar 180 juta didapatkan dari penjualan yang dimasukkan ke kredit, yaitu PT Sugus salah catat sebesar 22 juta yang seharusnya dicatat sebesar 220 juta, yaitu penjualan sebesar 180 juta. Kemudian untuk per audit tahun 2018 itu didapatkan dari per klien tahun 2018 dikurangi dengan pare debit sebesar 30 juta, kemudian ditambah dengan pare kredit sebesar 180 juta. Dan totalnya 42.862.467 kemudian dikurangi dengan retur penjualan sebesar 125.253.000 dengan hasil 42.736.834.000. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 2, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini bisa teman-teman lihat di buku halaman 52 sampai dengan 56 atau lihat faktur penjualan di halaman 65 sampai 67. Selanjutnya untuk nomor 3, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab turunnya penjualan saham, periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Nah, ini ada di indeks ARP 1.3 di sini, yaitu yang penjualan neto. Di sini ada per audit tahun 2017 sebesar 30.621.597.850 dengan per klien 2018 yaitu sebanyak 42.586.834.000 dan didapatkan selisihnya yaitu per klien 2018 dikurang dengan per audit 2017. Hasilnya yaitu 11.965.236.150. Dan di sini persentasenya itu mengalami kenaikan sebanyak 39%. Untuk prosedur selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk prosedur audit penjualan selanjutnya, di sini ada poin keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Nah ini tuh udah ada di buku 1 halaman 20. Jadi yang berwenang itu adalah staf akuntansi biaya di bawah kepala bagian akuntansi yaitu Saudari Olivia. Lalu selanjutnya untuk prosedur audit poin kelima, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank, dan pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Nah, ini itu juga ada di buku 1 halaman 22, transaksi penjualan oleh perusahaan dilakukan dengan syarat FOB. FOB Destination Point, di mana yang artinya penjualan itu diakui ketika barangnya itu udah sampai di pelanggan. Lalu selanjutnya kita ke indeks TOC 1. Di sini untuk tabel surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan itu juga bisa dilihat di buku halaman 56. Lalu selanjutnya untuk bukti pendukung ini itu udah ada juga di buku 1 halaman 62 sampai 76. Jadi ini kita checklist. Lalu untuk otoritasnya ini juga kita checklist semua karena jadi tuh dia udah ada kewenangan gitu kayak udah saling
Maksudnya tuh kayak bagian piutang sama bagian gudang itu udah memang mereka tuh berwenang atas eh, uji transaksi penjualan tersebut gitu. Lalu untuk yang voting ini juga kita checklist karena di voting ini maksudnya itu menyesuaikan harga jual, kuantiti yang diminta oleh pelanggan sudah sesuai atau belum. Nah, ini semua tuh ada di bukti-bukti yang ada di dokumen halaman 62 sampai 76 di buku satu. Lalu untuk eh, pemeriksa pencatatan ke bukti penjualan itu juga kita checklist semua karena dia ada surat di buku bukti penjualan itu ada surat jalan, faktur penjualan, bukti bank masuk, piutang seperti itu. Lalu untuk kartu piutang ini juga kita checklist karena itu itu ada dan bisa dilihat di buku satu halaman 52 sampai 56. Lalu untuk buku besar itu kita pasti hilang karena memang tidak ada penjelasannya dan di buku pun juga tidak ada dokumen-dokumennya gitu. Selanjutnya untuk prosedur audit penjualan poin ke-6, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut, hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Nah, ini tuh tidak ada keterangan lebih lanjut di buku. Untuk poin yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada, perkalian banyaknya barang dengan harga satuan penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Nah, ini ada di indeks TOC 1 tadi udah ada. Di sini harga jual kuantiti ini tuh udah ada di kolom voting ya tadi yang seperti saya jelaskan dan ini tuh tertera di dokumen-dokumen tadi yang ada di buku satu. Lalu selanjutnya prosedur audit selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Syasha. Selanjutnya, prosedur nomor 8 yaitu waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Untuk SPT masa PPN tidak ada keterangan lebih lanjut karena tidak ada dokumen yang mendukung. Selanjutnya, prosedur nomor 9 yaitu selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Di sini ada di indeks TOC 1, pemeriksaan pencatatan ke buku penjualan itu semuanya ada. Kemudian kartu piutang juga semuanya ada. Selanjutnya untuk buku besar itu tidak ada. Kemudian untuk prosedur nomor 10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Ini ada di indeks PL1. Untuk retur penjualan itu setelah tanggal neraca tidak ada retur penjualan karena sebelumnya sudah dicatat oleh perusahaan. Lanjut, untuk prosedur selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Indah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu ada di poin ke-11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan, cicilan, konsinyasi, penjualan sewa, beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan dibandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Nah, ini tuh tidak ada penyerahan lebih dari 1 tahun dan tidak ada keterangan lebih lanjut terkait penjualan piutang dan piutang yang lebih dari setahun. Seperti itu. Nah, terus pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Ini sudah dicek. Lalu untuk poin ke
2013 itu buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Nah, ini udah dibuat juga. Jadi ada di indeks S1 dan PL1. Nah, di indeks ini kita udah bikin catatan pemeriksaannya. Untuk PT Sugus itu dia melakukan pencatatan 2 kali atas penjualan untuk PT Krakatau. Seperti itu. Dan kita juga udah buat jurnal koreksinya. Lalu untuk yang di S1 ini juga sama, udah dibuat catatan pemeriksaannya. Lalu untuk yang di PL1 itu juga sudah dibuat catatan pemeriksaannya. Nah, untuk angka penjualan ini kita pindahkan di neraca yang ada di indeks A3.1. Itu tadi kan PL1-nya itu per klien 42 miliar 586 834 ribu rupiah. Terus untuk debitnya itu 30 juta ini dari indeks PL1. Lalu yang kreditnya juga 180 juta itu didapat dari indeks PL1. Nah, untuk per auditnya itu berarti yang per klien tahun 2018 dikurang pare debit ditambah pare kredit. Seperti itu. Jadi ini yang tadi kita udah dapetin itu kita tinggal pindahin aja ke neracanya di indeks A2.1, A3.1, A3.2, dan seterusnya. Seperti itu. Baik, sekiranya untuk penjelasan modul 2 terkait prosedur audit dan siklus penjualan dan piutang usaha itu dapat disimpulkan bahwa laporan terkait siklus penjualan dan piutang usaha yang disajikan oleh PT Sugus telah disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan yang material. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.